Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat dan para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan para murid-muridnya. Seraya beliau bertanya kepada muridnya, "Hai anakku sekalian, tahukah kalian, menurut kalian apa sih di dunia ini yang paling dekat dari dalam diri kalian?" Lalu kemudian muridnya menjawab, "Yang paling dekat terhadap kami yaitu ibu kami, ayah kami, dan keluarga kami serta adik-adik kami." Lalu kemudian beliau menjawab, "Iya anakku, benar. Tapi maksudku yang paling dekat dalam diri kita adalah kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal itu datang, maka dia tidak bisa diundur sedikit pun, sesaat pun, dan juga tidak akan bisa dimajukan sedikit pun. Ini makna bahwa di dalam kehidupan kita harus senantiasa waspada untuk menghadapi kematian ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru zikra hazimil lezat." Perbanyaklah kalian mengingat yang namanya pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi kematian itulah yang paling dekat dari dalam diri kita, anak-anakku sekalian. Wahai anakku sekalian, tahukah kalian apa sih menurut kalian yang paling jauh di dunia ini? Yang paling jauh menurut mereka, ada yang mengatakan yang paling jauh itu adalah negeri Cina. Iya benar anakku. Tapi maksudku yang paling jauh dari dalam diri kita yaitu masa lalu. Jadi secepat apapun kendaraan yang hendak kita pergunakan untuk menuju ke masa lalu, maka kita tidak akan pernah sampai ke sana. Itulah sebabnya ayo tengok masa lalu kita, anak-anakku. Kalau masa lalu kita penuh dengan kemaksiatan, ini makna hari ini kita masih bisa perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Jadi masa lalu ini tidak akan bisa kita dapatkan lagi kecuali dengan memperbaiki saat ini dan masa depan kita. Itu masa lalu. Lalu kemudian beliau bertanya lagi, "Anakku sekalian, menurut kalian apa sih yang paling besar di dunia ini? Menurut kalian?" Lalu kemudian muridnya berkata, "Yang paling besar itu adalah bumi dan seisinya ini." Kemudian beliau berkata, "Iya benar anakku, tapi maksudku yang paling besar dalam diri kita itu, anak-anakku, adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita." Kalau kita diterpa hawa nafsu, kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, biasanya akal sehat tidak mampu untuk mengatasinya. Oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini. Hawa nafsu itulah yang sangat besar di dunia ini. Karena hawa nafsu bisa membuat orang celaka untuk selama-lamanya. Lalu kemudian beliau bertanya lagi kepada murid-muridnya, "Anakku sekalian, menurut kalian apa sih yang paling berat di dunia ini?" Lalu para muridnya menjawab, "Yang paling besar itu adalah, yang paling berat itu adalah gunung, batu yang besar." Iya anakku benar. Tapi yang paling besar di dunia ini, yang paling berat di dunia ini, tidak lain adalah amanah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah." Kita ini adalah khalifah yang punya tanggung jawab, punya amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amanah kita? Sangatlah berat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluargamu dari siksa dan azab api neraka. Apa yang kita pimpin? Kalau kita sebagai seorang khalifah, berarti kita bertugas untuk merawat, menjaga, dan melestarikan alam semesta ini. Termasuk diri kita. Kita adalah khalifah yang memikul amanah yang sangat berat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau bertanya lagi, "Wahai anak-anakku sekalian, tahukah kalian, menurut kalian apa sih yang paling ringan di dunia ini?" Lalu kemudian ada muridnya yang berkata, "Yang paling ringan itu adalah dedaunan yang berterbangan. Yang paling ringan itu adalah bulu-bulu binatang, debu-debu yang berterbangan." Beliau mengatakan, "Iya benar anakku. Tapi yang paling ringan maksudku adalah kalian banyak meninggalkan sholat fardu. Entah karena kesibukan kalian, entah karena karir kalian, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya.
entah kalian karena di pasar, entah kalian karena di kantor. Inilah yang sering membuat kalian lalai untuk mengerjakan sholat. Begitu mudahnya kalian meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah ibadah yang paling pertama ditanya di hari kemudian nanti. Kalau amalan sholat kita bagus, maka insya Allah amalan-amalan yang lain bagus. Ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat buat kita. Dan isi daripada agama ini adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Meninggalkan sholat terkadang itulah yang paling ringan di dunia ini, anak-anakku. Kata beliau. Lalu kemudian beliau bertanya lagi kepada murid-muridnya. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian? Menurut kalian apa sih yang paling tajam di dunia ini? Ada yang mengatakan yang paling tajam itu adalah pedang. Yang paling tajam itu adalah mata busur. Beliau mengatakan, iya benar anakku. Semuanya itu benar. Tapi maksudku yang paling tajam di dunia ini tidak lain adalah lidah kalian. Kalau pisau mengiris kulit, sehari 2 hari dia bisa akan sembuh. Tapi kalau lisan mengiris hati, tak berbekas, dia akan senantiasa selalu ada di dalam lubuk hati seseorang. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap ucapan yang baik atau sekalipun dia. Mudah-mudahan bermanfaat, kekurangan pasti banyak sekali. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.